Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Mega Aryani dengan NIM 215211205 dari kelas MTS 6G. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil bisnis plan dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Langsung saja, untuk ide bisnis yang kami buat adalah olahan mie, di mana kami memberi namanya yaitu Kedai Minyonya. Kedai Minyonya ini merupakan sebuah kuliner yang berlokasi di Gata, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kedai Minyonya ini menawarkan olahan mie dengan kualitas yang baik tentunya, serta adanya level kepedasan dan juga isian topping yang menarik. Dan untuk harganya tentu terjangkau ya, terutama bagi kalangan anak kuliah serta anak sekolah. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai visi dan misi dari Kedai Minyonya. Visi dari Kedai Minyonya sendiri, kami berfokus pada kualitas produk, pengembangan varian rasa, serta meningkatkan branding dan mengenalkan inovasi mie dengan adanya varian level kepedasan. Nah, untuk misinya sendiri, kami menyediakan mie dengan kualitas tinggi, berbagai varian topping, dan level kepedasan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan para konsumen. Nah, selanjutnya dijelaskan mengenai profil usaha Minyonya. Untuk nama perusahaan sendiri, kami memberi nama Kedai Minyonya. Bidang usahanya, kami bergerak di bidang kuliner, dan alamat usahanya kita terletak di Gata, RT 01, RW 04, Gajahan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Banyaknya pasar besar di sektor makanan cepat saji, terutama di produk mie, membuat kami terinspirasi untuk membuka usaha Kedai Minyonya, mana Kedai Minyonya ini menawarkan olahan mie dengan tingkat level kepedasan dan isian topping untuk melengkapi hidangan mie di Kedai Minyonya sendiri. Lanjut, slide selanjutnya ada perjalanan bisnis Minyonya. Di mana pada bulan Januari, di situ dijelaskan kita terjadwal untuk melakukan grand opening kampanye promosi berupa voucher gratis untuk 10 pelanggan utama atau 10 pelanggan pertama yang datang di Kedai Minyonya. Selanjutnya di bulan Februari, kita melakukan kerjasama dengan influencer untuk melakukan promosi di berbagai platform media sosial. Tentunya untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas lagi. Di bulan Maret, kami melakukan pengembangan menu, melakukan program loyalitas pelanggan dengan menawarkan poin setiap pembelian. Dan di bulan Mei, kami mulai menganalisis data untuk memahami pola pembelian pelanggan dan serta berkolaborasi dengan platform delivery online. Nah, bagian berikutnya ada struktur organisasi dari Kedai Minyonya sendiri, di mana Kedai Minyonya ini dikembangkan oleh 7 orang yang terdiri dari kelompok kami dengan memegang tanggung jawab masing-masing. Untuk direktur utamanya ada Utari Imro'atun, administrasi keuangan dipegang oleh Wela Fitra, dan di divisi produksi ada saya sendiri, Febi Mega Aryani, kemudian di divisi pemasaran ada Rama Miftahul, dan di divisi operasional ada Ivana Sakti, dan untuk stafnya ada Nur Rohmatinda dan juga Devi Sailawati. Nah, di slide selanjutnya dijelaskan mengenai lokasi Kedai Minyonya sendiri ya. Nah, di sini kami menyertakan gambar lokasi Kedai Minyonya dan besar kemungkinan untuk desain bangunan kita mulai dari tingkat sederhana seperti yang ada di layar. Bisa dilihat di mana modelnya masih tergolong berbentuk rumahan karena kita memulainya dari situ. Latar belakang pengembangan produk Minyonya, di mana tren makanan olahan instan di berbagai kalangan, khususnya mahasiswa maupun pelajar, membuat makanan di Kedai Minyonya ini memiliki ketertarikan tersendiri dalam dunia kulinernya. Di Kedai Minyonya menyajikan suatu olahan mie dengan berbagai tingkat kepedasan yang dapat dinikmati. Di Kedai Minyonya sendiri, produk kami dapat dikonsumsi dari segala usia serta bahan-bahan yang kita gunakan tentunya berkualitas. Di slide selanjutnya ada analisis HBOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari Kedai Minyonya sendiri yaitu ada rasa mie yang khas, kemudian tingkat kepedasan yang bervariasi, harganya terjangkau, porsi besar, lokasi yang strategis, serta pelayanannya yang ramah. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari Kedai Minyonya sendiri yaitu tentunya persaingan yang semakin ketat, kemudian alat produksi yang kami gunakan masih sederhana, selanjutnya tempat yang masih terbatas, dan ketergantungan pada karyawan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang. Peluangnya kita dapat meningkatkan permintaan, jangkauan pasar yang semakin luas, pengembangan menu baru, serta bekerja sama dengan influencer untuk menggait jangkauan yang lebih luas. Yang terakhir ada threat atau ancamannya. Ancamannya tentu dalam bidang bahan bakunya, yaitu adanya kenaikan harga bahan baku, persaingan baru, dan perubahan tren kuliner yang ada. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai strategi analisis SWOT. Yang pertama ada strategi SO, yaitu memperkuat rasa atau ciri khas, menawarkan harga yang kompetitif, mencari lokasi yang strategis, serta promosi yang lebih menarik. Yang kedua ada strategi ST, yaitu pertama meningkatkan layanan delivery, inovasi produk, serta bekerja sama dengan platform e-commerce. Yang ketiga ada strategi WO. Yang pertama ada kapasitas tempat duduk yang dapat ditingkatkan lagi,
kedua, menambahkan fasilitas tadi. Ketiga, mengadakan pelatihan untuk karyawan dan mengembangkan sistem sistem terkomputerisasi. Nah, yang terakhir ada strategi WT, yaitu pertama pemantauan harga, yang kedua diversifikasi produk, dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Selanjutnya menjelaskan mengenai analisis kompetitor di Kedai-Minyonya. Kedai-Minyonya sendiri produknya kami adalah mie rasa dengan level 1-8, sedangkan di kompetitor produknya adalah level kepedasan yang tinggi. Kemudian untuk harganya di Minyonya kita memberi harga 13.000, sedangkan untuk kompetitor yang luar ada harga yang 15.000. Untuk Minyonya sendiri distribusinya kami belum memiliki cabang, dan untuk kompetitor tentu mereka sudah memiliki cabang. Nah, untuk pemasarannya di Minyonya ini pemasarannya melalui media sosial serta mulut ke mulut, Nah, sedangkan untuk kompetitor sendiri pemasarannya melalui influencer serta penggunaan media sosialnya juga. Untuk ulasan pelanggan di Minyonya kita memiliki pelanggan, dan di kompetitor untuk ulasan pelanggannya pelanggannya sudah diganti-ganti, atau dapat dikatakan pelanggannya itu sudah banyak, jadi mereka memiliki ulasan pelanggan yang cukup tinggi daripada ulasan pelanggan di Kedai Minyonya sendiri. Nah, untuk inovasinya, Minyonya ini melakukan pembuatan menu baru setiap beberapa bulan tertentu tentunya. Untuk kompetitor sendiri, mungkin mereka belum memiliki inovasi untuk produknya sendiri, tetapi mereka memiliki inovasi nama atau perubahan nama yang dapat menggait para konsumen untuk datang ke kedai mereka. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai segmen pasar. Pertama ada segmentation. Segmentation geografis yaitu mencakup masyarakat, sedangkan segmentasi geografis semua konsumen yang berada di dekat lokasi, terutama anak muda atau remaja. Yang ketiga ada segmentasi psikologi, yaitu masyarakat yang menyukai tren pedas tentunya, yang sedang hangat di media sosial, terutama anak remaja juga. Yang kedua ada targeting. Targetingnya adalah masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan, dan semua umur yang menjadi target di kedai Minyonya sendiri. Yang ketiga ada position, olahan mie yang berinovasi dengan berbagai level kepedasan, serta menu baru yang belum ada sebelumnya, dan rasa yang bervarian, rasa tingkat kepedasan yang bervarian, varian menu dan nama yang unik, serta kualitas kami terjamin dan bermutu. Di slide ini dijelaskan mengenai analisa pelanggan. Yang pertama ada produknya, yaitu Minyonya. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan, yaitu menyajikan level kepedasan sesuai dengan lidah para konsumen. Kemudian menyediakan fasilitas yang nyaman, pelayanan yang ramah, suasana yang nyaman, serta tempat yang bersih, dan menyediakan area bermain untuk para anak-anak. Yang ketiga dijelaskan mengenai jenis pelanggan, kita meliputi remaja yang masih sekolah maupun mahasiswa, orang dewasa yang sudah bekerja maupun yang sudah berkeluarga. Nah, untuk poin selanjutnya ada karakteristik pelanggan, di mana karakteristik pelanggan ini kami meliputi menyukai makanan cepat saji, menyukai mie tentunya, serta menyukai makanan yang pedas. Yang kelima ada kebutuhan pelanggan, yaitu makanan yang menyehatkan dan harganya yang murah. Makanan dengan menu yang bermacam-macam, tentunya juga menjadi kebutuhan pelanggan itu, dan makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai bisnis model Canva, di mana pada poin pertama ada key partners, yaitu pertama, Kedai Minyonya menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang terpercaya akan kualitasnya, seperti pada bahan baku mie, ayam, kulit pangsit, dan sebagainya. Yang kedua, bekerjasama dengan GrabFood, GoFood, maupun ShopeeFood. Yang ketiga, kita juga bekerjasama dengan pihak supermarket dan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan bahan yang kita butuhkan. Terus selanjutnya ada poin creativity, yaitu Minyonya dibuat dengan bahan-bahan yang baik dan kualitas tentunya untuk menjaga kualitas rasa yang kami sediakan. Yang kedua ada Minyonya menyajikan makanan dengan porsi yang pas dan mengenyangkan untuk memuaskan para konsumen. Yang ketiga, karyawan melayani pelanggan dengan ramah serta cepat. Yang keempat, kita menjaga kebersihan tempat kedai agar pelanggan terasa nyaman. Dan yang kelima, kita melakukan promosi. Poin ketiga dijelaskan mengenai key research, meliputi modal usaha, resep produk Minyonya, aplikasi keuangan, dan kasir, freezer, dan lemari es, peralatan dapur stainless steel. Setelah itu juga ada peralatan memasak, reward untuk tim sendiri, dan lokasi yang strategis seperti Kedai Minyonya ini berada di dekat persawahan yang memiliki pemandangan yang bagus dan udaranya yang juga masih segar. Selain itu juga kita dekat dengan sekolahan, kampus, maupun pondok. Karyawannya juga harus terampil. Nah, untuk poin keempat ada value proposition, di mana mie pedas ini dengan cita rasa khas, manis, asin, gurih, dan otentik di Kedai Minyonya. Kemudian harga Minyonya ini relatif terjangkau dibanding saing lainnya.
Ketiga, kita memiliki pelayanan yang ramah dan membantu. Kelima, misalnya ada kedai mie ini memiliki suasananya nyaman, santai. Di kedai mie juga menawarkan porsi yang besar atau bisa dikatakan dengan pas ya dan menyenangkan. Kemudian kemudahan dalam pemesanan dan pembayaran. Nah, di poin kelima kita ada customer relationship, di mana pelanggan yang sering kembali akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah promosi dalam event tertentu atau dalam momen tertentu. Kemudian gratis produk minyonya ketika kedai minyak ini berulang tahun dan adanya gratis es teh pada hari Jumat. Poin keenam disebutkan mengenai channel. Di kedai minyak ini kita melihat pelanggan dapat datang secara langsung ke kedai minyaknya ataupun bisa dibeli melalui takeaway atau delivery menggunakan aplikasi e-commerce seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Untuk platformnya kami menyediakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Insya Allah juga akan ada TikTok, kemudian ada WhatsApp Business. Yang ketujuh, poin ketujuh dijelaskan mengenai customer segment. Customer segment ini sama dengan apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Yang kedelapan ada cost structure. Kita menggunakan biaya bahan baku, biaya operasional, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi kendaraan, biaya sewa tempat, serta biaya promosi. Nah, untuk poin 9 ada revenue stream. Pertama ada pendapatan penjualan 2 varian menu pada kedai minyonya. Kemudian pendapatan penjualan aneka minuman, serta pendapatan penjualan di takeaway atau delivery. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai marketing mix. Pertama ada produk, kami menyediakan mie dengan level kepedasan yang berbeda, kemudian menyediakan 2 varian yaitu mie juli dan mie topat, disajikan dengan topping serta minuman. Yang kedua ada price atau harga. Untuk mie juli level 1 sampai 4 ada di harga 13.000, mie juli level 5 sampai 8 ada di harga 15.000, mie topat ada di harga 12.000. Selain itu kita juga menyediakan paket hemat di harga 15.000 serta diskon 10% untuk pembelian di atas 100.000. Nah, untuk price-nya atau tempatnya sendiri kita kasih di Telomadu, tempat yang strategis serta desain klasik ruangan indoor dan outdoor. Untuk promosinya kita akan melalui mulut ke mulut media sosial. Di slide selanjutnya dijelaskan mengenai RAD dan timeline. Untuk RAD pengembangannya dijelaskan di PPT ada pembangunan kedai sebesar 20 juta, di mana rumah ini kita awalnya menyewa dan kita merenov. Kedua perangkatan produksinya sebesar 5 juta, stok bahan bakunya juga 5 juta. Jadi total seluruhnya ada 30 juta. Nah, di slide selanjutnya ada timeline. Di bulan Januari sampai Juni kita melakukan validasi produk. Di bulan Juli kita melakukan pembangunan. Di Agustus kita mulai menyiapkan peralatan dan memulai produksi. Dan di bulan September sampai Desember dan seterusnya kita akan melakukan produksi. Nah, di slide selanjutnya disebutkan mengenai produk dan pengembangan tempat produksi. Untuk produk berikut merupakan gambaran yang akan kami jual. Ada mie topat dan mie dapat dilihat bagaimana bentuknya. Untuk selanjutnya ada tempat produksi. Nah, di sini kita lampirkan gambar. Ya, gambar ini adalah desain model yang akan kami gunakan nantinya. Kemudian selanjutnya mengenai potensi pendapatan. Nah, di sini kita sahamnya 100% adalah kepemilikan sendiri. Kemudian penambahan variasi akan meningkatkan potensi laba ataupun omset. Serta tempat yang sejuk dan nyaman akan meningkatkan jumlah kunjungan para konsumen. Sehingga itu dapat berdampak pada omset pendapatan kedai minyaknya sendiri. Nah, di slide selanjutnya dijelaskan mengenai proyeksi laba. Kedai minyak ini memiliki laba bersih senilai 42.128.300, di mana target penjualannya untuk pertama kita ada 30 porsi mie juli dan 5 porsi mie topat. Jika pendapatan selama setahun sesuai target, maka BEP per unitnya yaitu Rp1.407 dalam setahun. Usaha ini dapat mengembalikan modal dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk selanjutnya ada analisis risiko, di mana risiko dalam bisnis terdiri dari risiko usaha yaitu operasional, SDM, kompetitor. Yang kedua ada risiko investasi yaitu adanya sistem bagi hasil. Yang ketiga ada risiko likuiditas, adalah bagaimana jika tidak dapat memenuhi kewajiban atau jangka pendek penjualan yaitu kerugian. Selanjutnya di slide ini kita menjelaskan tentang mitigasi. Yang pertama kita menjalin kerjasama, melakukan pelatihan terprogram, manajemen efisiensi, serta menunjukkan keunikan pada produk. Yang kedua, kita menyusun anggaran modal bagi hasil dan pengembangan sumber pendapatan. Yang ketiga, kita juga menyusun arus kas, cadangan kas, dan mengelola hutang. Yang terakhir adalah meningkatkan pemasaran, melakukan analisis penjualan, serta harga yang pas dan ulasan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai bisnis plan dari kelompok 4.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.